Halo guys, selamat datang di channel YouTube Vlog Komang Dodi. Di video kali ini saya akan membahas perbedaan New Xpander yang tipe Ultimate dengan New Xpander yang tipe Sport. Kedua mobil ini memiliki selisih harga yang tidak terlalu banyak ya, hanya 2,5 juta atau 2 jutaan lah ya. Bisa dibilang nanti untuk harganya saya cantumkan di link deskripsi. Oke, simak videonya sampai habis. Dengan selisih 2 jutaan ini, perbedaannya apa aja dan kesamaannya apa aja. Tonton videonya sampai habis dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Langsung saja kita lihat videonya. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, not the good, fill my head full of everything. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini tampilan dari New Xpander yang tipe Ultimate ya. Ini tampilannya dari depan. Sedangkan untuk yang Xpander yang tipe Sport, ini tampilannya. Kita lihat perbedaannya. Terlihat sekali pada velgnya, dia berbeda ya. Kalau yang tipe Sport, dia masih menggunakan yang single tone atau yang berwarna silver. Kalau yang untuk yang Xpander yang tipe Ultimate, dia menggunakan dual tone. Dan di sini juga ringnya 17 inci. Kalau ini dia 16 inci. Kita lihat dari yang pertama dulu. Kalau misalkan untuk Xpander yang tipe Ultimate, dari tampilan depannya seperti ini ya. Tampak depannya dia menggunakan desain khas Mitsubishi banget ya, Dynamic Shield. Kalau ini yang pelopor pertama dari Dynamic Shield yang sukses ya, sampai penjualannya mengalahkan kompetitor-kompetitornya. Dilihat dari depan, tampilan lampunya, ini lampu utama ya, lampu utamanya di bawah. Kalau ini lampu positioning lampnya atau lampu pembukaannya. Kalau lampu sennya sebelumnya yang berada di bawah, sekarang pindah ke atas. Ini lampu pembukaannya yang sudah memakai LED, dan ini masih menggunakan bukan biasa lampu sennya. Selanjutnya untuk tampilan lampu utamanya, ini ya ada 3 buah ya, 1, 2, dan 3. Untuk lampu utamanya ada 1, 2, ini untuk lampu jarak jauhnya yang sudah menggunakan LED proyektor. Dan ini ada aksen-aksen yang berwarna chrome ya, sangat elegan banget ya, kelihatan ya. Ini desainnya adalah T-shape modelnya, lengkap dengan guratan-guratan chrome di sini. Sebelumnya untuk Xpander yang tipe paling tertinggi, chromannya banyak ya, tapi sekarang untuk grillnya tidak memakai chrome lagi, melainkan menggunakan model yang berwarna hitam dengan hitamnya adalah hitam metalik. Ini logo 3 berliannya sama ya, tidak terlalu besar. Kalau Xpander Cross dia gede banget ya, kalau ini enggak. Selanjutnya kita lihat untuk pendinginan radiatornya, dia menggunakan grill model seperti ini, honeycomb ya. Tujuannya biar pendinginan untuk radiatornya lebih maksimal. Selanjutnya untuk tatakan plat nomor polisinya, dia pindah ke bawah. Sebelumnya dia tengah-tengah seperti ini ya, kalau sekarang dia pindah ke bawah, jadi kelihatan lebih sporty dan elegan. Selanjutnya untuk lampu fog lampnya, ini ya, untuk lampu kabutnya dia menggunakan model lampu halogen ya, dan warnanya ini kuning. Untuk undergarnisnya di bagian bawah, dia menggunakan model seperti ini, agak meruncing ya, ada guratan-guratan di sini untuk detailnya. Yang warnanya juga dia berwarna abu-abu ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, ini untuk kaca filmnya sudah ada ya. Ini persentasenya 20% dengan wiper yang sudah tercover ya. Ini wipernya sudah hybrid ya, dan sudah tercover, ada 2 ya. Selanjutnya dari detail lampunya dia ada model seperti ini ya, guratan 3 buah ya, 3 garis. Ini melambangkan lebih cakep ya, kelihatan ya dari lampunya. Oke, kita lihat bagian bawahnya. Untuk velgnya dia menggunakan ring 17 inci dengan tutun polis ya, yang warnanya ada kolaborasi ya, warna hitam sama warna silver, dengan kelengkapan dengan rem cakra. Ban yang digunakan adalah merek Dunlop ya, dengan profil bannya yang digunakan adalah, kita lihat dulu profil bannya sebelah sini, 205/155 ring 17. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian bawah. Di bagian bawah, undergarnis bawahnya ada sampingnya, dia menggunakan warna senada dengan warna undergarnis di depan. Dia silvernya bisa dibilang ini warna abu-abu ya, abu-abu yang glossy ya.
Selanjutnya, untuk spionnya dia menggunakan model chrome. Model chrome seperti ini, dilengkapi dengan lampu sen. Lampu sennya sudah LED. Dan spionnya sudah auto folding ya. Jadi ketika kita mengunci pintunya, dia akan melipat secara otomatis. Ketika kita membuka, dia akan membuka secara otomatis. Selanjutnya, untuk bagian handle pintunya, dia menggunakan model chrome, lengkap dengan akses smart key dan ada kunci emergency di sini. Untuk membukanya seperti ini ya modelnya. Selanjutnya kita bagian belakang lagi. Ini untuk pintu bagian baris keduanya sama juga menggunakan chrome ya. Selanjutnya untuk ban di bagian belakang juga sama ya. Untuk velgnya juga ring 17 inci dengan dual tone. Tetapi di sini untuk pengeremannya dia masih menggunakan tromol ya. Selanjutnya kita lihat dulu bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya, dia ada perubahan ya, mengikuti bahasa desain yang di depan T-shape, dan lampunya tidak lagi 100% menggunakan halogen. Kita lihat lebih detail. Kalau lebih detail untuk gini ya, antenanya, dia menggunakan sapin antena atau strip U ya. Selanjutnya di sini ada rail spoiler ya. Rail spoiler di sini dia sudah menyatu dengan body. Dilengkapi juga dengan lampu di sini ya, headmount stop lamp. Di sini ada dia untuk air wash-nya. Kemudian di sini ada rail defogger ya, untuk memanas kaca belakang ketika mengemut. Selanjutnya di sini ada juga untuk wiper yang sudah dihiasi dengan cover sehingga kelihatan lebih clean dan lebih oke. Kaca film yang digunakan adalah Konica Minolta ya, atau SQ. Untuk lampunya dia menggunakan model seperti ini ya, T-shape ya, dengan aksen ya model T seperti ini ya, khas Mitsubishi sekarang. Untuk ini sudah menggunakan LED, ini sudah LED ya, lampu mundurnya, lampu sennya, kecuali ini masih menggunakan halogen. Tampilan belakangnya dia sedikit menjenong ke belakang ya, dibanding versi sebelumnya, sebelum facelift maksudnya. Selanjutnya di sini ada logo 3 berlian untuk expandernya, 3 berlian maksud saya ya. Selanjutnya di sini ada kamera parkir, dilengkapi juga dengan pembukaan pintu bagian belakang yang sudah elektrik. Jadi lebih simpel ya. Ini tidak bisa kita buka karena akinya dicabut ya, karena untuk menghemat umur aki. Ada logo expandernya, di sini ada logo Ultimate. Selanjutnya di sini undergarnishnya menyerupai dengan warna di depan ya. Di depan warna abu-abuan ya, dengan guratan-guratan di sini khasnya dari Mitsubishi yang kelihatan lebih elegan. Selanjutnya di sini ada dilengkapi juga dengan pengamanan sensor parkir bagian belakang yang sudah ngebrand dengan bumpernya 1 dan 2. Dilengkapi juga dengan kamera parkir. Di sini ada reflektor juga ya, ada guratan-guratan di sini. Di sini ada lampu reflektornya yang menambah kesan aerodinamis dan sekaligus sporty. Oke, itu bagian belakangnya. Selanjutnya kita lihat untuk tangki bensinnya, dia berada sebelah kiri di sini. Sekarang kita review eksterior dari New Expander yang tipe Sport. Oke, kalau misalkan tipe Sport, dia model seperti ini. Kalau perbandingannya sudah pasti kentara banget dari segi velgnya. Kita lihat dari segi tampilan depannya. Kalau tampilan depannya tidak ada perbedaan yang sangat signifikan banget ya ketika kita lihat tampilan depannya. Tampilan depannya masih sama ya, menggunakan logo 3 berlian sama. Untuk grillnya dia dua baris ya, dengan aksennya dia warna hitam metalik ya. Ini untuk tampilan lampu pembukaannya atau positioning lampnya, dia menggunakan LED, lengkap juga dengan aksen-aksen guratan 33 di sini yang berwarna chrome. Selanjutnya di sini dia ada lampu sennya yang belum LED ya, sayangnya. Selanjutnya untuk lampu utamanya, ini berbentuk T-shape juga ya, sama dengan 3 lampu proyektor LED. Satunya ini di sini, 2 untuk lampu utama, ini untuk lampu jarak jauh. Dilengkapi juga dengan aksen-aksen yang berwarna chrome, menambah kesan elegan dan sporty juga. Ini aksen untuk dynamic shield-nya sama juga ya, tidak ada yang berbeda dari tipe Ultimate. Selanjutnya juga kita akan lihat dari aksen-aksen honeycomb-nya, sama juga ya untuk pendinginan radiator. Untuk lampunya dia juga sama, di sini lampu
kabutnya dia masih menggunakan halogen juga ya, dilengkapi dengan anorganis yang sama persis. Oke, sama persis ya warnanya ya, tidak ada yang berbeda, sama guratan-guratannya. Yang berbeda apa ya? Nah, kita lihat dulu dari wipernya. Wipernya sama ya, menggunakan model hybrid yang sudah di cover ya, dengan kaca filmnya 20%, sampai kanan sampai kiri 60% standar dari pabrik ya. Selanjutnya untuk ban yang digunakan. Nah, kalau misalkan profil bannya atau velgnya, di sini kelihatan perbedaannya. Ini yang model Ultimate, ini yang model Sport. Sport ke bawah sampai yang namanya GLS, velgnya sama 16 inci. Perbedaannya di tipe Ultimate dia sudah menggunakan ring 17 inci dengan dual tone. Ini masih single tone ya. Oke, ban yang digunakan di sini adalah mereknya adalah Bridgestone Ecopia ya. Oke, Bridgestone Ecopia dengan profil bannya 195/65 ring 16 inci. Jadi ini ringnya 16 inci, sayangnya tapi ini belum dual tone, masih single tone. Selanjutnya dari undergarment samping bawah, dia menggunakan model seperti ini ya. Modelnya masih sama ya dengan warna abu-abu ya. Selanjutnya kita lihat perbedaannya selanjutnya. Perbedaan selanjutnya dari expander yang Sport dengan yang Ultimate. Kalau Ultimate sudah menggunakan aksen chrome ya di bagian spionnya, sementara ini menggunakan dengan sewarna body. Misalkan ini warna putih ya ikut warna putih seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada juga untuk lampu sen, spionnya juga sama, dilengkapi dengan auto folding dan sudah bisa diatur juga ya. Nah, kalau misalkan aksen chrome-nya juga sama, dimiliki di expander yang Ultimate juga sama. Juga sama, hanya saja aksen chrome di spionnya berbeda. Selanjutnya untuk handle pintunya, untuk expander tipe Sport, dia sudah dilengkapi dengan akses smart key. Tetapi di sini untuk handle pintunya belum menggunakan model chrome ya. Ini masih sewarna dengan warna body. Oke, itu perbedaannya. Kalau misalkan perbedaannya hanya 3 aja sih dari expander Ultimate sama expander yang Sport. Bukan 3 sih, jadi 4. Pertama, velg aksen chrome di sini ya, di spion, sini spion. Kemudian di handle pintunya masih belum chrome, di sini sudah chrome. Oke, ini untuk tangki bahan bakarnya. Untuk velg bagian belakang juga sama ya, 16 inci. Untuk pengeremannya juga sama, dia masih menggunakan tromol. Oke, dengan profil bannya juga sama ya, dia menggunakan Bridgestone dengan profil ban 195/65 ring 16 inci. Oke, kita lihat dari tampilan belakang terlebih dahulu. Nah, untuk tampilan bagian belakangnya seperti ini. Kelihatan banget ya, jadi sama persis. Hanya saja perbedaannya di logo penempatannya. Nah, kalau misalkan ini Sport, kalau itu yang Ultimate. Kalau misalnya kita lihat secara lebih dekat, untuk spionnya ini untuk antenanya dia menggunakan antena Street View atau sharp-in antena. Kemudian untuk real spoilernya juga sama ya, menyatu dengan body. Dilengkapi juga sama dengan real untuk back mount stop lampnya. Dilengkapi dengan airwash-nya juga di sini untuk untuk wipernya. Selanjutnya di sini ada juga untuk real defokker sama ya. Kalau misalkan tipe di bawahnya ini untuk exit tidak ada. Kaca filmnya sama. Kemudian di sini ada agak sedikit menjenong juga ya dibanding dengan versi sebelumnya. Untuk lampunya dia menggunakan model T-shape seperti ini. Yang sudah LED, full LED, tetapi untuk lampu setnya belum LED, masih bohlam biasa. Selanjutnya untuk pengamanan dari bagian parkir, dia sudah dilengkapi dengan kamera parkir ya. Di sini dengan tuas pembukanya sudah elektrik juga, tidak bisa dibuka karena akinya dicabut ya, untuk menghemat umur aki. Selanjutnya di sini ada logo expander, dilengkapi juga dengan yang menandakan bahwa ini tipe Sport. Kemudian di sini ada lampu reflektor, sekaligus juga dengan aksen-aksen di sini menambah kesan sporty ya. Selanjutnya di sini ada undergarnish bagian belakang dengan guratan-guratan yang kelihatan lebih sporty yang menyatu dengan warna di depan, warna abu-abu. Selanjutnya di sini ada model, bukan model sih ya, ini sensor parkir maksudnya. Ada 2 biji yang sudah ngeblend dengan warna bumper bagian belakang.
Oke, selanjutnya kita lihat dari bagian interior. Kita lihat dulu dari bagian depan seperti ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan buka bagian interiornya. Nah, kalau bagian interior dia modelnya sama, hanya saja untuk fiturnya ada yang satu yang berkurang di tipe Sport. Nah, apa aja yang berkurang? Yang pertama di sini kita review dari yang tampilan yang expander yang tipe Ultimate. Kalau tipe Ultimate, dari warnanya interiornya perpaduan warna hitam sama warna beige. Dilengkapi juga asen-asen seperti warna kayu ya. Tapi warna kayunya itu tidak menyambung sampai sini. Kalau versi sebelumnya kayunya di sebelah sana ada, di dashboardnya ada, di pintunya juga ada. Kalau sekarang tidak ada. Dia warna silver, asen kayu cuma ada di sebelah sana saja. Ini sama, dilengkapi juga dengan cruise control. Oke. Selanjutnya untuk head unit dia sama juga menggunakan ring ya, dengan menggunakan head unit 8 inci dengan sudah support Apple CarPlay sama Android Auto. Dengan AC-nya sudah digital ya, dan bisa dirasakan tombol-tombolnya. Kisi-kisi AC-nya sama ya, luar airbag sama spion tengahnya dia belum auto dimming, tapi masih manual ya. Kita cetekan seperti ini. Tulisan visornya sama 2, tapi ada cerminnya cuma sebelah sini saja. Oke, sebelah pengemudi tidak ada. Untuk hand gripnya dia model big track ya. Kemudian untuk konsol bagian tengah dia sudah dilengkapi dengan bagian empuknya dengan kulit, dilengkapi juga dengan storage untuk penyimpanan tisu, dan di sini sangat lega sekali, luas sekali, sehingga bisa digunakan sebagai armrest. Cup holder ada 2, pengeremannya elektrik ya untuk rem tangannya, dengan auto hold, dengan ininya untuk transmisinya sudah CVT ya, jadi lebih irit bahan bakar dan tentunya hentakannya tidak berasa. Speedometernya sama ya di tipe Sport sama tipe Ultimate. Selanjutnya di sini untuk link setirnya sama, tetapi di sini dilengkapi dengan cruise control, tapi belum yang adaptif ya, masih cruise control yang biasa. Sini model setirnya ada total ya. Sini ada steering switch control juga. Sini pengaturan untuk wiper. Sini untuk pengaturan untuk lampu-lampu, lengkap di sini semua. Selanjutnya di sini ada kisi-kisi AC di bagian atas ya. Untuk wall info, untuk speedometer, sayangnya speedometernya tidak bisa kita lihat ya, karena mobilnya dalam kondisi akinya dicabut. Untuk menghemat, memperpanjang umur aki ya, ini sudah engine start button ya, dilengkapi juga pengaturan untuk spionnya, dan ini pelipatan spion yang secara manual dari dalam ya. Di sini ada fitur e-stop. E-stop ini difungsikan ketika nanti kita menghadapi situasi macet atau traffic light, dia akan mematikan mobil secara otomatis sehingga energi tidak terbuang sia-sia. Ini stability control, fungsinya pada saat kita menikung lebih stabil mobilnya sehingga kita lebih aman di jalan. Tempat penyimpanan. Oke, ini untuk pengaturannya. Untuk joknya dia sudah bisa diatur ketinggiannya tapi masih manual. Kemudian ini untuk rebahannya, ini untuk recline. Selanjutnya di sini ada modelnya Bluedroo ya, dengan pattern jahitannya. Dia modelnya model diamond ya. Cuman sayangnya warnanya cepat banget kotor ya. Sini juga sama. Ini layoutnya. Selanjutnya untuk pintunya modelnya seperti ini. Door handle-nya sudah menggunakan model chrome. Ini sudah auto ya. Kalau expander model dulunya dia belum menggunakan model auto. Ini untuk aksen door trimnya. Door trimnya menggunakan model karbon ya, di perpaduan dengan warna beige dan warna hitam dan warna silver. Ini untuk speakernya ada cup holder 3 buah ya. Itu bagian pintu bagian depan. Selanjutnya kita ke expander yang tipe sport. Kita lihat dari sana ya.
Kalau expander tipe sport, dia modelnya seperti ini ya. Nah, modelnya sama, hanya saja warnanya berbeda. Kalau misalkan kita lihat, warnanya ini berpada warna hitam dengan warna hitam yang sedikit kecoklatan ya. Dengan asen-asen jahitan-jahitan asli ya. Tapi ini soft pad ya, belum soft touch. Head unitnya sama ya, 8 inci, dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Misalnya di sini ada model-model kayak karbon ya, tapi karbon silver sih. Kalau misalkan tipe Ultimate, dia menggunakan model kayu. Lengkap juga dengan jahitan-jahitan asli ya. Ini untuk AC-nya, dia menggunakan model digital ya. Selanjutnya untuk model knob transmisinya, dia modelnya sama. Hanya saja di sini sudah sama juga menggunakan CVT. Ini untuk parking brake-nya, ada auto hold juga sama. Ini untuk cup holder 2 dan ada juga armrest yang difungsikan untuk konsol top. Oke. Untuk recasternya dia model seperti ini dengan MID-nya seperti ini, sama juga, tidak ada yang berbeda. Selanjutnya untuk pengaturan lampu, pengaturan wiper di sini lengkap. Hanya saja setirnya yang sebelah sini kosong karena di tipe sport tidak ada cruise control. Oke, recasternya sama, ada juga pengaturan steering switch control juga ada ya. Di sini untuk di sini juga ada tombol-tombol untuk engine start stop button. Ini pengaturannya juga sama. Sini ada juga fitur yang sama persis. Stop, juga ada stability control. Untuk pembukaan kap mesin depan di sini sama pembukaan untuk tangki bensin di sini. Untuk joknya di sini baru berbeda. Modelnya sama, cuman warnanya berbeda. Kalau warnanya di sana warna beige, kalau yang di tipe sport dia warna hitam. Control trimnya sama ya. Cuma hanya saja perbedaan warnanya aja yang berbeda. Oke. Selanjutnya di baris bangku keduanya, dia modelnya sama juga ya. Di sini dia sudah di-update ya. Jadi modelnya seperti ini. Maka putar-putarnya lebih solid ya, lebih enak. Kalau dulu kan modelnya masih plastik seperti ini. Ini kisi-kisi AC-nya. Untuk hand grip-nya lengkap ya. Hand grip-nya ada lengkap, ada 1, 2, dan 3 sampai belakang. Untuk seatbelt-nya di bagian baris kedua itu lengkap ya, ada 3. Sayangnya headrest nggak ada di sini. Tapi di sini bisa dialihfungsikan sebagai armrest dan juga sudah ada cup holder-nya. Nah, di sini juga sama untuk pengecasan, dia ada 2 ya, colokan untuk Type C dan Type A yang sudah support fast charging. Selanjutnya, joknya sama ya. Untuk bagian baris kedua, dia sama juga menggunakan bahan plastik perpaduan dengan bahan kulit ya, yang sudah soft pad. Di sini handle pintunya juga sama persis. Dibanding dengan Ultimate, hanya saja beda warna saja. Untuk pelipatannya, dia menggunakan model one touch table. Oke, sekali kita lipat, dia akan langsung melipat secara otomatis. Di sini ada cup holder yang ada di sini. Untuk pelipatannya, untuk jok bagian baris ketiga, dia sudah bisa rata lantai dan juga ada storage sebelah sana. Oke, ini pelipatannya. Selanjutnya di sini ada cup holder dan tempat penyimpanan barang di sini, lengkapi juga dengan power outlet dan untuk penyimpanan HP di sini smartphone. Seatbelt-nya lengkap S12, dilengkapi juga dengan headrest ya. Di sini. Oke. Selanjutnya, bagian baris kedua dari Expander New Ultimate, dia modelnya seperti ini. Yap, ini untuk kisi-kisi AC-nya sama persis. Hanya saja joknya yang berbeda dan door trimnya berbeda. Ini perpaduannya antara warna silver, beige sama hitam. Kalau ini dia warnanya beige ya. Pattern-patternnya sama. Kemudian di sini ada charger yang sama persis dengan yang di tipe sport. Lantas perbedaan interiornya apa aja? Ya, perbedaan yang tadi saya bilang. Kalau misalkan di tipe yang Ultimate sudah dilengkapi dengan cruise control yang belum adaptif. Kalau misalkan yang di tipe sport belum dilengkapi dengan cruise control. Oke, seatbelt juga sama 3 titik. Ada lampu baca, ada juga hand grip, ada 1, 2, 3 lengkapi sampai belakang. Sama juga tidak ada headrest ya.
tapi bisa difungsikan sebagai armrest dan juga lengkapi dengan 2 cup holder maksudnya. Ini untuk ada colokan di sini power outlet yang bisa difungsikan sebagai mengecas. Dan di sini ada cup holder. Untuk pelipatan bangku baris ketiganya juga sama, bisa dilipat dengan serata lantai. Lengkap juga dengan 2 seat belt dan ada headrestnya juga. Oke, ini layout dari tampilan New Xpander yang tipe Ultimate. Kita lihat ini yang tipe Sport. Oke, ini yang tipe Ultimate. Oke, sekian perbedaannya, cuman itu aja ya. Nah, oke, kita lihat dari bagian eksterior sekali lagi. Bagian eksteriornya seperti ini. Ini yang tipe Sport, ini yang tipe Ultimate. Oke, kita lihat dari jauh, biar bisa kita membedakan. Kalau misalkan tingginya relatif sama ya, tapi lebih tinggi ini lebih dikit. Karena ring yang digunakan adalah 17, ini 16. Oke, sekian dari review yang saya bisa sampaikan di sini mengenai perbedaan dua mobil ini. Kalau misalkan perbedaannya di sini dengan harga 2 jutaan, apakah worth it sih kita membeli New Xpander yang tipe Sport atau yang mending pilih yang Ultimate sekalian dengan 4 perbedaan yang tadi. Pertama, velgnya ini 16 inci ya, ini 17 inci. Kemudian untuk spionnya dia sudah menggunakan model chrome, di sini belum. Kemudian selanjutnya dari handle-nya dia sudah menggunakan model chrome, di sini yang belum, yang Sport ya. Kemudian lagi satu ada cruise controlnya. Di Ultimate ada, kalau di Sport nggak ada. Oke, tadi 4 perbedaan itu bagaimana? Ada yang berminat meminang yang Sport, tapi kalau misalkan ini interiornya warna hitam ya, kalau ini warna beige, cepat kotor tapi mewahnya dapat. Oke, komen di kolom komentar ya, kalau misalkan kalian lebih pro yang Ultimate atau yang lebih ke Sport. Sekian dari video yang saya buat pada hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan di komen di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan bisa hubungi saya di kolom deskripsi, ada nomor saya sudah tertera di sana. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, sekali bagi yang menonton, dijaga kesehatannya, semoga rezekinya makin lancar. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.